Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi yang diampuh oleh Ibu Azizah Fauziah. Tujuan pembelajaran peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi: menjelaskan konsep produksi, yaitu ada pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum. Sebelum memasuki pada materi, saya akan menjelaskan sedikit penjabaran, yaitu bahwasannya manusia itu melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian dapat melihat berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang sekitar. Misalnya, pedagang makanan, penjual alat elektronik, atau kegiatan membuat barang dan jasa, seperti pabrik, bengkel, pengembangan perumahan, dan lain-lain. Di sisi lain, pengguna atau pembeli barang dan jasa juga banyak terdapat di sekitar kalian. Semuanya melakukan berbagai aktivitas yang jika diperhatikan memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Hal tersebut menunjukkan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, baik itu pengguna, penjual, atau penyedia barang dan jasa. Jadi, istilahnya kita memang makhluk sosial yang saling membutuhkan dan keterkaitan atau ketergantungan satu sama lain. Ada yang sebagai penjual, pembeli, dan sebagai penyedia barang dan jasa. Kita lanjut mengenai produksi. Pengertian produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa. Namun secara teorinya, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegunaan suatu barang akan bertambah jika memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Jadi, istilahnya yang tadinya ada bahan mentah lalu diolah menjadi bahan setengah jadi dan selanjutnya menjadi barang yang siap pakai atau sudah siap dipasarkan atau digunakan atau dikonsumsi oleh kita. Contohnya kita membutuhkan baju, makanan, dan lain-lain. Itu tentu saja melalui proses yang disebutkan tadi dari bahan mentah, setengah jadi, dan bahan yang siap dikonsumsi. Fungsi ilmu ekonomi dalam kegiatan produksi yaitu memilih bagaimana sumber daya faktor produksi dapat dikombinasikan dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan output yang murah dan berkualitas. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Faktor sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi hewan, udara, air, sinar matahari, bahkan sampai emas pun juga dibutuhkan oleh manusia. Dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, manusia itu harus mampu memelihara dan mengembangkannya agar sumber daya tersebut tidak cepat rusak. Yang kedua ada sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi. Faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia ini merupakan dua faktor yang memang faktor produksi asli karena tersedia di alam secara langsung. Manusia membantu agar sumber daya alam dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya modal. Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Faktor produksi modal itu dapat dikategorikan yaitu bentuk modal dan manfaat modal tersebut. Yang pertama ada modal nyata. Modal nyata adalah modal yang dilihat secara konkret dalam proses produksi. Contohnya, mesin, bahan baku, gedung. Itu merupakan modal nyata yang memang dapat dilihat secara konkret. Kita dapat melihat modalnya. Lalu, ada modal yang tidak nyata. Modal tidak nyata adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya, nama baik perusahaan atau merek dari perusahaan tersebut.
Nilai dari perusahaan tersebut atau merek tersebut dijadikan patokan sumber daya modal untuk memasarkan produknya, yaitu karena nilai jual dari merek tersebut udah tinggi, udah bagus. Manfaatnya dalam proses produksi yaitu ada modal tetap, yaitu barang-barang yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya, ada gedung dan mesin-mesin produksi. Tentu saja gedung adalah modal yang lama habis pakainya. Biasanya sampai puluhan tahun gedung bisa digunakan. Selanjutnya ada modal lancar. Modal lancar ialah modal yang memang cepat habis atau langsung habis digunakan. Contohnya adalah bahan baku dan bahan pembantu. Dan yang terakhir ada sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya keahlian adalah faktor produksi yang mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Faktor sumber daya yang mengkombinasikan faktor produksi secara efektif dan efisien merupakan faktor produksi turunan, karena tersedia melalui proses pengelolaan dan tidak langsung ada, seperti seseorang yang mempunyai skill berbeda-beda dengan orang lain. Di dalam suatu perusahaan dibutuhkan berbagai jenis skill atau keahlian masing-masing. Ada yang di bagian dapur, yaitu bagian proses produksi secara langsung dengan bahan baku yang digunakan. Ada yang memang punya skill di bagian marketing atau pemasaran karena dia mempunyai keahlian dalam mempromosikan suatu barang. Ada juga skill yang lain yang bisa digunakan. Itu merupakan sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Dan tentu saja sumber daya keahlian ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir saya akan membahas teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ada namanya The Law of Diminishing Marginal Return, atau kita sering sebut sebagai hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, David Ricardo. David mengemukakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional. Tapi pada titik tertentu hasil lebih yang kita peroleh akan semakin berkurang. Misalnya, seseorang membudidayakan wortel di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input tentu akan menunjang keberhasilan panen wortel tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk yang dipakai proporsional, maka hasil panen pun akan baik. Sebaliknya, jika pupuk terus-menerus ditambahkan, justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhannya, sehingga yang terjadi panen wortel akan menurun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.